Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Habib Ali Aidit. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa nama marga Aidit berasal dari tokoh bernama Muhammad bin Ali Sahib Al-Haltoh, yang lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Maula Aidit, 1334–1442 Masehi. Gelar Maula Aidit berarti penguasa Aidit atau pemimpin dari daerah Aidit yang terletak di Hadramaut, Yaman. Dari garis keturunan ini, banyak anak cucunya yang kelak menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke Nusantara, membawa misi dakwah Islam, terutama melalui jalur perdagangan dan pernikahan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa salah satu keturunan Muhammad Maula Aidit yang dikenal di Kalimantan Selatan adalah Habib Ali bin Ahmad Aidit, 1900–1950, seorang ulama dan tokoh karismatik yang berdakwah di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Keturunannya kini masih banyak yang bermukim di kawasan Jalan Saka Permai, Kampung Melayu, Antasan, dan Kelayan, Banjarmasin. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa menurut penuturan salah satu putranya, Abdurrahman Aidit, Habib Ali memiliki sedikitnya 4 orang istri. Di antaranya, 1. Haja Amas, berasal dari Birayang, hulu sungai. 2. Sintak, berasal dari Kuin Utara, Banjarmasin. 3. Syarifah Intan, juga dikenal sebagai Syarifah Aluba Abud, berasal dari Sungai Mesa. 4. Seorang istri yang berasal dari Basiri, namun namanya tidak diketahui secara pasti. Selain itu, diceritakan bahwa Habib Ali juga pernah menikah dengan Syarifah Lawiyah di daerah Grogot, Kalimantan Timur. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ketika pertama kali tiba di Grogot, Kalimantan Timur, Habib Ali mengalami penolakan keras dari sejumlah penduduk setempat. Ia bahkan sempat dikeroyok oleh sekitar 20 orang bersenjata parang. Namun, sebelum parang-parang itu menyentuh tubuhnya, semua senjata tiba-tiba terjatuh ke tanah secara misterius. Para penyerang menjadi ketakutan dan akhirnya meminta maaf kepada beliau. Atas kejadian itu, seorang warga Grogot menghadiahkan kepada Habib Ali sebuah tongkat yang terbuat dari gading, sebagai tanda penghormatan. Tongkat tersebut kemudian menjadi benda pusaka yang diwariskan kepada keturunannya. Pada tahun 1995–1996, tongkat gading ini kembali menunjukkan keistimewaannya. Dalam sebuah peristiwa kebakaran hebat di kawasan Kampung Melayu, kobaran api nyaris melahap rumah milik Syarifah Hindun, putri Habib Ali. Dalam kondisi darurat, ia menancapkan tongkat gading itu di halaman rumah dan memanjatkan doa. Secara menakjubkan, arah api berbalik menjauhi rumah tersebut dan akhirnya selamat dari kebakaran. Peristiwa ini masih diingat oleh warga sekitar sebagai bukti karamah sang Habib. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Habib Ali pernah mengalami kejadian luar biasa lainnya. Suatu hari, beliau bersama beberapa sahabatnya menaiki kendaraan melintasi sebuah kawasan yang dijaga ketat oleh tentara Jepang. Para sahabatnya ketakutan dan menyangka ajal sudah dekat karena tidak mungkin bisa menghindar. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa namun Habib Ali tetap tenang. Ia meminta mereka semua untuk memejamkan mata, dan hanya membukanya ketika sudah diperintahkan.
Setelah beberapa menit, kendaraan tetap berjalan, dan ketika mereka membuka mata atas perintah Habib Ali, tak satu pun tentara Jepang terlihat di sekitar mereka. Mereka pun selamat tanpa gangguan sedikit pun. Para sahabatnya bersyukur dan mengakui bahwa peristiwa itu merupakan bentuk pertolongan ilahi melalui karamah Habib Ali. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Ali bin Ahmad Aidit dikenang sebagai sosok ulama yang tidak hanya menyebarkan ilmu agama, tetapi juga dikenal memiliki keistimewaan spiritual yang menjadi inspirasi bagi generasi penerusnya. Warisannya tidak hanya berupa keturunan dan ilmu, tetapi juga kisah-kisah keramat yang masih hidup dalam ingatan masyarakat Banjar dan sekitarnya. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen.